warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Desvita Ayu, saya dari kelas 11D. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sosok penting dalam masa kependudukan Jepang dan juga masa kemerdekaan Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir dikenal sebagai tokoh intelektual muda, anti-fasisme, dan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Kita simak perjalanan hidup dan perjuangannya. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strive and struggle to become a nation again. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang, Sumatera Barat. Pendidikan awalnya ditempuh di LS dan AMS di Bandung. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Amsterdam dan juga Leiden di Belanda. Sekembalinya ke Indonesia, Syahrir bergabung dalam Partindo dan kembali aktif menyebarkan pemikiran kemerdekaan melalui tulisan dan pendidikan. Karena sikap kritis dan aktivitas politiknya, Sultan Syahrir ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Beliau diasingkan ke Bovendiogel dan Banda Neira. Pada masa pengasingannya inilah beliau memperdalam gagasan-gagasannya. Pada tahun 1942 ketika Jepang menduduki Indonesia, kebanyakan tokoh memilih untuk bersikap taktis dan bekerja sama kepada Jepang. Namun, Sultan Syahrir menolak segala bentuk kerjasama kepada Jepang karena ia melihat bahwa Jepang adalah penjajah yang sama berbahayanya dengan Belanda. Ia justru memimpin gerakan bawah tanah anti-fasisme, mengorganisasi perlawanan secara diam-diam, serta menyebarkan pamflet dan tulisan semangat mengorbankan kemerdekaan Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir menjadi tokoh pertama yang mendengar berita kekalahan Jepang oleh sekutu melalui siaran radio gelap yang ia akses secara diam-diam. Ia segera menyampaikan kabar itu kepada para tokoh pergerakan dan mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Jepang kembali menguasai situasi. Desakan dan informasi dari Sultan Syahrir inilah yang mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Indonesia merdeka pada 14 November 1945, Sultan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno. Ia menjalankan tugas berat, yaitu menjaga stabilitas negara muda dan berdiplomasi dengan Belanda serta dunia internasional agar kemerdekaan Indonesia diakui secara sah. Setelah tak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Sultan Syahrir tetap aktif dalam dunia politik lewat Partai Sosialis Indonesia (PSI). PSI, partai yang didirikan oleh Sultan Syahrir, dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Penyebab utamanya karena PSI dianggap terlalu kritis oleh pemerintah. Dan itu PSI diduga mendukung PRRI atau Permesta, padahal bukti keterlibatannya belum diungkap secara jelas. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1962, Sultan Syahrir ditangkap oleh pemerintah Soekarno karena diduga terlibat dalam peristiwa Cikini. Meskipun bukti keterlibatannya tidak pernah dibuktikan secara jelas. Sultan Syahrir dipenjara tanpa proses pengadilan. Di penjara semakin lama kesehatannya semakin memburuk. Awalnya ia tidak diizinkan untuk melakukan pengobatan, sampai akhirnya Sultan Syahrir diizinkan oleh Presiden Soekarno melakukan pengobatan ke luar negeri. Namun sayangnya sudah terlambat. Sultan Syahrir meninggal di Zurich, Swiss pada 9 April 1966 di usianya 57 tahun. Namun setelah masa Orde Baru, Sultan Syahrir diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia dan jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.